Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, itulah tadi lagu kebangsaan kita 17 Agustus. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni penyampaian uraian hikmah mengenai hakikat kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Handas Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil hurriyyati wal istiqlal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi ahsanil milal wa ala alihi wa ashabihi khairil ashabi wal al wal tabi'in wa tabi'in tabi'in ila yaumin nadamati wal ahwal. Amma ba'du. Bapak Koramil Kecamatan Gunung Sari atau yang mewakili beliau yang sama kehormati, Bapak Pejabat Kepala Desa Jatisela yang sama yang kehormati juga, Bapak Babinsa Desa Jatisela yang sama kita hormati, Bapak Babin Maspol, para perangkat desa Jatisela, kepala dusun, ketua RT, para buka masyarakat, buka agama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku semua yang hadir di lapangan ini. Merdeka! Coba bapak ibu, namun tiap mengatakan merdeka, pelungu saya bilang Indonesia, ya? Namun tiap mengatakan Indonesia, pelungu bilang maju. Nah niki, coba ya? Merdeka! Indonesia! Maju! Merdeka! Maju! Namun tiap merdeka, pelungu bilang maju, ya? Karena tema daripada kemerdekaan Mangkiniki yang 75 adalah Indonesia maju, ya?
Merdeka. Maju. Indonesia. Alhamdulillah. Bapak Ibu, untuk merebut kemerdekaan niki berbagai macam cara diusahakan oleh bangsa tiang tungguh. Sampai 350 tahun berjuang bangsa tiang tungguh untuk bisa mengambil kembali ke negara niki dengan kaum penjajah. Isi lain ingat tiang waktu SD niki dia tiang lupa tiang si menjajah Indonesia niki kesingkat dari A B C D. A B C D niki A niki Amerika, B niki British, C niki China, D niki Dutch. Dari Amerika, Inggris, Cina dan Belanda. Ya niki bersekutu untuk menjajah tiang pelungguh selama 350 tahun. Ya istilahnya dengan tiang pelungguh dengan istilah tentara sekutu lamun cara lain Bapak Ibu. Makin niki jakne tentara koalisi. Amerika, Inggris, Cina, Belanda niki berkoalisi untuk menjajah negara-negara baru. Paling tidak mereka niki tidak diberikan kesempatan untuk maju. Marantan niki, coba bayangkan ibu-ibu Baghdad. Baghdad niki lain ulama-ulama Lombok duwe ngirim bijajarina untuk pada meta ilmu tiba Baghdad. Makin Baghdad niki hancur dulu. Hancur lantaran api, lantaran tentara koalisi terdiri atas ABCD niki. Ternyata Bapak Ibu, negara tiang pelungguh pun tidak ketinggalan daripada rencana busuk daripada ABC niki sampai 350 tahun. Maka untunglah para ulama-ulama tiang pelungguh, para kiai-kiai yang ada di Indonesia turun tangan dengan para santrinya untuk mengusir penjajahan dari Indonesia. Niki adalah merupakan salah satu daripada perjuangan sehingga tiang pelungguh mangkin niki sampun 75 tahun merdeka Bapak Ibu. Akhirnya tiang pelungguh marantan mangkin bau berkumpul di sopo tempat tanpa ada larangan, tanpa ada halangan karena tiang pelungguh merdeka. Lamun lain jangan lamun tiang pelungguh kumpul-kumpul marak niki langsung doang tiang pelungguh berdiri. Langsung doang tiang pelungguh tuber. Bahkan tidak kanggo dengan niki gen berkumpul-kumpul sampai lebih daripada 10 doang tidak kanggo. Karena Nabi lamun berkumpul niki khawatiran yang musyawarah untuk menyusun suatu kekuatan melawan penjajah. Penjajah niki Bapak Ibu dengan bermacam cara dia untuk menjajah tiang pelungguh akal macam-macam. Sampai senok hongronya niki ya. Senok hongronya niki sampai lagi Mekah ngapal Al-Quran. Cuma dia mau terjajah lain adalah Aceh. Aceh dia mau terjajah. Selainan dari Aceh niki seapuk terjajah doang. Sengaja belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab di Mekah senok hongronya niki untuk menguasai Indonesia. Karena Nabi bangsa Indonesia terkenal sebagai masyarakat agamis, masyarakat isi taat beragama. Maka si paling duit penganut agama adalah Islam. Maka yang dia belajar agama Islam maka tujuannya adalah untuk melaksanakan kita paranin politik etis. Politik etis ini lah politik isi kelihatannya ndekne nyakitin, ndekne nyedak lagu dengan cara halus Bapak Ibu. Dengan cara halus akhirnya tiang pelungguh tidak menyadari bahwa tiang pelungguh sedang dijajah oleh mereka nih ke yang tidak pelajarin agama tiang pelungguh sampai ngapal Al-Quran sedang hongronya niki. Cuma dia ada bau sampai tipa Nabi, dia ada bau sampai tipa Aceh menjajah Aceh. Karena niki taktik baduna Bapak Ibu, siasat baduna. Yang ngadu jubah misalnya sedang hongronya para tiang pelungguh jadi ulama. Ya taik ke masjid, ya tama tipa pondok pesantren. Untuk Nabi menarik hati daripada para kiai, para ulama. Namun dengan demikian karena Allah sangat-sangat luar biasa sudah menepis rencana-rencana buruk daripada kaum penjajah niki, maka bangsa Indonesia pun beriang rencana dengan ilham dari Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dengan kafir-kafir niki berencana menjajah Indonesia
Sedangkan Allah Ta'ala memiliki rencana yang sangat luar biasa untuk mengatasi rencana-rencana nikah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bapak Ibu, lewat waktu nikah memberikan kekuatan kepada pasukan Jepang. Sampai 250.000 lebih kapal perang Jepang, pesawat Jepang datang di Indonesia untuk menghancurkan pasukan-pasukan sekutu nikah. Sampai menjadi dengan Indonesia. Lagu setelah menjadi Indonesia niki bom Hiroshima Nagasaki isi pasukan sekutu, akhirnya Nagasaki Hiroshima pun hancur dulu. Di saat nikalah Soekarno-Hatta berkesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 bulan Ramadan, Jumat tanggal 10 jam tanggal 17, Bapak Ibu. 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus di Jumat jam 10 yang mangkin ini setiap Arab. Tapi acara proklamasi kemerdekaan, detik-detik proklamasi kemerdekaan ini pasti jam 10 ya. Jakarta, sedangkan Jiki boleh jadi kadang-kadang jam 11 di bagian timuran, kadang-kadang jam setengah 12. Niki adalah untuk menetapkan waktu-waktu, detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terus Bapak Ibu, belum sami wikan, Jepang niki pun menjajah tiang pelungguh selama 3 tahun setengah. Setelah hancur luluh Hiroshima Nagasaki, Nabi persiapan di Jepang. Ndek menyiapkan jenderal, ndek menyiapkan konglomerat, ndek menyiapkan budayawan, ndek menyiapkan teknokrat, ndek menyiapkan si lain-lain. Si Jepang adalah guru Jepang Bapak Ibu. Karena Nabi melalui guru jenderal olah pembina. Lalu sebaliknya apabila dia jenderal belum tentu tahu bina guru. Nah maka gurulah dikisi Nabi si pina si Jepang untuk mendidik bangsa Jepang antara maju maratan mangkiniki. Sampai tiang pelungguh banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Jepang. Nah, namun isi hidup lain Bapak Ibu semeton dari tiang sebelum kemerdekaan ya berlain ke Jepang. Lagu Jepang niki memang kadang-kadang akalan Bapak Ibu. Dan mau kita darah Inggris, bolu Inggris langsung doang kajak juk negara. Angka untung makin darah makin niki dia hidup di zaman Jepang. Bukan zaman Jepang ya kajang doang di Jepang. Lamun lelah lo. Marak misal kangkung soal lepas dulu yang balik di Indonesia tapi dia balik dari pengganti dan ikilah ia dengan Jepang bakalan dia nembai harta benda Jepang doang langsung dengan nina-nina Jepang dakat berian semua maang salminges langsung doang kajang di Jepang. Dan iki dengan Belanda pun marak niki Bapak Ibu, dengan Indonesia niki walaupun dia mancung-mancung hidungnya marak hidung Belanda lagu sangat sudah tidak menang di sebelah Belanda aja. Niki adalah karena dia nembai rempah-rempah doang di Indonesia. Kumbeknya yang tidak minat guru Bapak Ibu, kayak memang sangat penting. Di dalam agama tiang pelungguh doang, Nabi bahasa daripada Imam Ghazali, laulal murabbi lama arabtu rabbi, laulal ulama lama arabtul anbiya'a, laulal isnada laqala man sya'a ma yasha'. Lamun dek narak guru niscaya dek ku tahu aran nenekku. Lamun dek narak ulama dek yang perlu tahu aran ambia. Lamun dek narak persanadan niscaya dengan isi mele akan mengatakan nabi si melpudia gerpudia. Arti persanadan ini Bapak Ibu silsilah ilmu keilmuan tiang perunggu. Tiang nerima dengan saya, guru tiang nerima dengan saya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum Bapak Ibu, secara umum masyarakat Sisilia niki silsilah dan sanad guruna adalah Al-Makfurullah Tuan Guru Abdul Latif si Arak le Kubuk Baru. Tuan Guru Abdul Latif niki ia berkeluarga ke Tuan Guru Tajuddin si Arak le Lapil Dasar. Nah, le waktunya perang Jepang Bapak Ibu, Tuan Guru Abdul Latif berbahasa tipe Tuan Guru Tajuddin. Nah pilihnya kaduan
mungkin jak sang gentiang gelis ninggalang dunia niki ning deh. Gentiang tiang gelis ninggalang dunia niki. Ya, maka kemarin niki katuan. Apalang tiang 2 ayat terakhir daripada surat At-Taubah niki dek tiang ingat. Niki Bapak Ibu para ulama selalu mewiridkan 2 ayat terakhir daripada surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Niki wirid daripada para ulama di arah kecuali. Lamun lupa 2 ayat niki Bapak Ibu tanda dengan meninggal. Tanda dengan meninggal. Ngombe sina angoh, ngombe sina sakti. Pasti arak doang kelemahannya lamunah kanti lupa ayat niki gerak sakti gerak na teguh. Buktinya Tuan Guru Abdul Latif. Dia kena terbedil si bedil Jepang. Padahal ia menurut cerita Bapak Ibu si wayan Tuan Guru Abdul Latif niki si wayan kawatne karena rapatnya Allah Subhanahu wa taala sampai kotorannya di telakat Cibaso. Si wayan sakti dan si wayan teguh nih. Lagu demenwah lupa 2 ayat terakhir daripada surat At-Taubah niki dia kena terberdiri si Jepangnya ngebabang meninggal. Coba pelunggu sami serminan kubur daripada Tuan Guru Abdul Latif bata niki. Tuan kubur daripada Tuan Guru Tajudin bata di bau tepriri jang kemangkin. Pelik-pelik pada batana niki. Tuan Guru Abdul Latif di sini barat kuburnya, Tuan Guru Tajudin di sini timur. Niki adalah sebagai salah satu bentuk perjuangan. Tuan Guru yang perlu saya niki pun dia turut dan tapi dia menutup kemungkinan artinya dia menutup diri daripada perjuangan mengusir kaum penjajah. Maka pantaslah tiang pelunggu niki memperingati hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena dengan memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti tiang pelunggu tetap membuktikan diri tiang pelunggu cinta kepada Indonesia. Cinta penuh hati ibu-ibu pada Indonesia. Cinta tonde. Cinta tonde. Saya nggak mungkin lagi banyak dengan ngaku diri sebagai Indonesia lagu yang membenci Indonesia sendiri. Padahal ia telahiran di Indonesia tapi mangan nginam negara Indonesia. Ia belek jadi dengan belek di Indonesia. Lagu ia bau terpengaruh dengan barat untuk membenci Indonesia sehingga berbagai macam caranya untuk menghancur luluhkan kenegaraan Republik Indonesia ini. Maka tiang pelunggu tentu tidak meranika Bapak Ibu. Tentu tiang pelunggu menginginkan untuk senantiasa Indonesia ini merdeka. Tugas tiang pelunggu untuk Nabi untuk mengisi kemerdekaan ini sesuai kanca tugas tiang pelunggu masing-masing. Ibu-ibu berbetan pelunggu sami mengisi kemerdekaan. Bermentan pelunggu sami isi kemerdekaan. Ya, tugas ibu wah. Namun sebeliang anak asuh pijajarina si beliang wai dengah wai balokna. Karena mangkin iki luwe gawe yang pelunggu Bapak Ibu ya tebilin si ina amakna lalu jok malah siap misalnya tiang. Maka pelunggu sami lah isi berwajiban ngasuhnya. Karena ini merupakan bentuk perjuangan. Demaklah berpelik wai balok niki yang ketit yang pelungguh untuk mencintai Indonesia. Di saat perjuangan bangsa Indonesia lain macam-macam masih caranya Bapak Ibu. Para santriwan santriwati si arah lebon gunung pada turun dengan berbagai macam taktik dan politik. Si darah-darah niki sengaja ya. Dia jual lontong, jual jamu, anti debau utama, tipe markas-markas pertahanan tentara sekutu. Lagu Nabi, niki le impong ladik kiri kanan, darah-darah niki. Kemudian kadang-kadang jamu niki adalah sesuatu minuman si debabang ya. Jadi bawa, lamun bawa sang jamu biasa waktu ini minum. Lagu tanpa disadari oleh tentara sekutu niki sugulang langsung ladiknya si darah-darah ini kan mati doang seske baiknya senjatanya ya dengan mau senjata prajurit-prajurit si termasuk relawan lain ini yang teman arah prajurit Maratan Mangkin
Ya dengan mau senjata. Arak si dagang lontong, arak si dagang macam-macam lah. Anten sebut utama di markas militer. Baik angkatan darat tentara sekutu niki, terutama sekali lek gudang-gudang gitu. Akhirnya bau sudah baik, ialah kegunayang. Niki sampai lek seselia niki kan dia dah tahu jadi supir. Ya lalu baik nabi baik barang-barang lek gudang Jepang, motor sudah buat. Dia buat si motor dengan tadi jadi supir jadi keren dia tahu nanti sorong doang motor niki dengan kelembak sampai jembatan bidang. Jembatan bidangnya kalau teriang barang-barang niki dari batu-batu si arah Yahudi pada gembuk barang-barang si pada baik dari gudang Jepang. Akhirnya dia tahu ada lega motor niki. Akhirnya negara jadi supir lah bapak ibu. Cido mau doang di Manara. Cikar gerotak doang tekan di Bempe. Nikilah taktiknya ya. Sehingga dengan taktik-taktik semacam niki, ya maksud yang bahwa apabila tentara sekutu niki memiliki segala macam tipu daya untuk menjajah Indonesia, Indonesia pun memiliki sejuta cara untuk merebut kembali kemerdekaan. Kiai-kiai selingsir, tuan guru lingsir, kemudian ulama-ulama Indonesia selingsir, sekedar tahu berdoa. Isi tahu masih jauh batik jauhnya. Bambu runcing bapak ibu. Syaratnya bambu runcing ini kilai napi. Tebang isi batik si merang sekali rebang doang. Dia dah kanggo 2 kali. Kali tebang, kemudian terpepes sekali sehingga julu mudi niki ya tajam. Jadi dengan isi jauh bambu runcing niki dia darat takut. Sekalipun berhadapan dengan senjata mesin sangat bagus, piang Jerman misalnya, piang Belanda, piang Jepang, lagu tetap doang. Dengan toat-toat yang pelungusi berjuang lain niki, dia boleh yang takut, karena ya sampun arak keyakinannya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberanian, dan setiap dengan si berjuang untuk memberikan kemerdekaan pasti akan menjadi sabilillah bapak ibu. Walaupun yang pelungguh ikan pira ratus ribu luwekne bangsa Indonesia menumpahkan darah luwek dengan nina kehilangan sama makna jari beban, luwek kanak-kanak isi kehilangan dengan toakna jari anak yatim, luwek dengan toak isi kehilangan anak na bajang nina mama sampai nina beriang anak Malik nina wai Malik niki lantaran memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi taktik strategis sampai Jenderal Sudirman bapak ibu waktu memperjuangkan kemerdekaan niki sakit mengadakan perang gerilya Jeparanin. Ya telembah marah dengan lembah jenazah, mendaki gunung, menuruni jurang, menyeberangi lautan koko, kemudian padang pasir, tetap lagu jadi pemimpin Jenderal besar Sudirman niki salah sokok kiai Jenderal Sudirman niki bapak ibu, karena napi agama tiang pelungguh menyuruh tiang pelungguh untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan, nanti tiang pelungguh merdeka menjalankan ajaran agama. Nah niki entahlah isi memotivasi Rasulullah SAW berhijrah dengan Madinah, dengan Mekah tipa Madinah, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi diperintah inna ardi wasi'atun wa iya ya parhabun. Bumi kunai luas, maka bukti kalau saya takut mele aku dia tahu isi galo, dia tahu di sini terganggu. Lamun dia merasa puas beribadah di sopok daerah, berpindahlah di daerah lain. Sehingga nikilah ia bapak ibu antara berpindah dari tiang pelungguh. Lek saat-saat nikah telu peristiwa besar ya. Pertama, Rasulullah SAW meluaskan dakwahnya di Taif. Lagu Nabi alamin Rasulullah di Taif. Ternyata tembok padak, ya tentir si batu-batu pecahan, sampai berlumuran darah di dalam balong, sampai terbak. Le bawa lambah sopok kebun milik dengan Quraisy.
keselamatanlah ia isi Allah Subhanahu wa taala lewat tangan daripada sopo budak siaran adas niki marah Siti Kisah dalam kisah Isra Mi'raj. Kemudian si kedua peristiwa besar di saat nikah adalah Isra Mi'raj dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan medan aning dengan berdakwah, maka ya sebelum berhijrah niki ke Isra Mi'raj yang dulu lagu lewat berhijrah Bapak Ibu ya tak menghalangi hadangan-hadangan dengan kaum Quraisy. Adapun lewat isi berisra Mi'raj jakna bau teparan ini nara kendala dia nara halangan walaupun memang Ifrit bekelek dengan mudi, kemudian Yahudi bekelek dengan kanan, Nasrani bekelek dengan kiri, dunia bekelek dengan mudi dengan mempergunakan aksesoris sangat norak, padahal ia telah tampil bagikan sopo dengan ini sitoa lagu karena Nabi dunia ini berhias membuat dengan jadi terpesona sampai lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki gambaran si sopo dengan dina sewaktu Rasulullah Mi'raj. Namun halangan di waktu ini kena nara Bapak Ibu. Sedangkan sewaktu Rasulullah SAW berhijrah halangan sangat luwih. Lagu karena ia yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang, maka selapuk halangan niki tidak beriang arti. Termasuk saatnya isi gentep sembelih, isi surakah niki, isi terjanji untuk tebeng ongkos 100 unta. Tapi lein yana pira-pira dedara melekna jari jasrina na genep arang si bangsa Quraisy. Derpon bau sini jauh otak Nabi tiang pelungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si surakah niki. Lagu ternyata Allah memelihara ia. Allah merencanakan si hebat daripada rencana-rencana dengan Quraisy. Jadi rencana niki memang kadang-kadang sangat perlu Bapak Ibu. Laik niki tiang arak sopok dengan nina nunas maaf ibu-ibu. Ia bebalu begat tekes dengan nina niki tiang. Lagu si cekat dan api, si cekat mengatur diri kalah darah-darah niki si ini. Dia bersaingan terus beberayan kaca sopok teriuna, teruna niki. Ia temele si dengan nina si wah lanjut usia, kemudian yara endah ya. Salah sopok nina, kelek darah niki. Anu, kamu tentu mele lo anu. Nina, tentu. Tulan bimele piran bimerani kerja ia gelis ke kumari. Maka bi melek lalu ia Dewi tahu ia les kena si melek bini adalah sopok dengan mama si girang oleh perabotan dan sedikit nina ni dengan nina situa ni Bapak Ibu ia girang oleh perabotan sedikit nina bi melek lalu dengan mama luwe nina dengan toa niki akhirnya terpengaruh di darah niki Bapak Ibu dan terpengaruh nabi nina dia suka lari kaca dengan mama isi girang tak oleh perabot sedikit nina dia suka pokok dan bapak sini mele ben aku anu pira-pira semele ben kumas kami ni kemele wah sehingga girang oleh perabotan sedikit nina menang berarti bebadu situa niki Bapak Ibu dedara niki jadi sampai bau sina tekawin kaca teruna niki dan men tekawin kalau ada kenangku silain no nina si tekole perabot sila nina dia waktu masih beri kan oleh seperabotan si ina dari waktu dah besok mele besok lagi di waktu pandi waktu masih beri nah ini siasat Bapak Ibu lagu dende budaya ini di juara pelita ya kasihan teruna-runa ini lau nah ini tidak sampai tersebut di dalam kitab ibu-ibu laik sopok teruna marak ini masih di setengah kalang sopok dedara sopok kerajaan sangat isini inges ukurannya cara bahasa rantok tiang pelunggu nang ya belenda wai di belong sehingga sededara diki kita melek si raja kita melek isi raja terus kita melek enak si sopok teruna niki gagal lagu yang miskin kena mungkin kena menang bersaing kaca raja maka taktik bebalu niki gunakan si teruna niki saya nggak suah kangen di darah niki. Nah piring deh, Tuan Raja, lingga ada tentu mele di darah nikan. Langsung narabai raja aja. Nina raja niki. Lamun di tentu mele berani kerja kan raja rugi sidar.
Dia tahu no dengan ini apa di daerah segirang tidok singkan mama ni ni. Segirang tidok singkan mama no. Segera raja melek di daerah segirang tidok dan mama. Tentu girang tidok dan mama. Kita tu membiar ini berketuaan kita tu gitu dengan mama. Lamun no jangan sosot ne kerajaan pula mungkin gaji berani kata dengan daerah segirang tidok singkan mama ni. Ante ada burung mundur terus raja niki bapak ibu menang so teruna niki. Padahal yang miskin dia negagah lalu daerah si ingas niki si temelek si raja bau na merari. Dia merah tekawi nanti datang di para raja niki. Anu maksud lagi tuan raja. Ya tiduk lah waktu masih beri siapa mana? Waktu masih beri tiduk makin saya bagian nyembel bagian. Anu iya maksudnya ni tiduk siapa mana waktu masih beri. Niki disebut dalam kitab Imam Ghazali bapak ibu. Guyon para wali separane niki. Guyonan para wali. Niki saudara sebenarnya yang ngajar yang nunggu ngajar santri-santri ini dia beriang akal. Yang persehian berakal coba. Arang dengan milih menang ibu-ibu ya. Marah niki masih penjajah ya. Marah niki penjajah. Ternyata segala macam strategi gunayang untuk menjajah bangsa tiang pelunggu. Maka ternyata bangsa Indonesia pun dikicani rencana dan strategi sangat luar biasa. Nabi tiang pelunggu lewat nasi hijrah ni katanya. Coba tiang pelunggu indeng bapak ibu ni isi sampun lumbar di Mekah nggih. Lamun tiang pelunggu lengan Masjidil Haram karena pegedengan Rasulullah di Mekah niki dekat Masjidil Haram tahu ni. Masjidil Haram. Lagu di waktu berhijrah Rasulullah SAW istirahat dulu di Jabal Sur. Di Jabal Sur kan istirahat. Tahu tiang pelungguh girang temu di Jabal Sur ni ke? Dan tu lalu ke Mekah, pasti tiang pelungguh tajak temu tiba Gua Sur. Ya tahu istirahat. Lalu dengan Masjidil Haram tahu ni, padahal kena lanjut daya. Nah ini strategi dia. Nanti nak bawa telacak dengan Quraisy. Lek waktu nasi berangkat dengan Gua Sur pun niki siksa kaduna dengan berjalan lurus. Nanti nak telacak. Niki mengajarkan kepada tiang pelungguh. Rasulullah mengajar tiang pelungguh suatu siasat, suatu cara untuk memperoleh sesuatu isi jari tujuan hidup tiang pelungguh. Ibu-ibu namun pelungguh sami minta rezeki misal ni kita pelungguh sami minta rezeki mele jadi pedagang serabi sekek pedagang kita ada sekek ni kilas tersaingin isi kedua kita ada dua tersaingin isi ketelu maka ibu-ibu sampunan sampai berputus asa genti terak pedagang serabi coba dagang pecel makin terita pelungguh sami dagang pecel ni kilas tersaingin silainan alur wah gendek pada saling kedekat alur wah sonu rezeki lalu lagu ibu-ibu harus salin gerak berdagang pelecing kangkung robah jadi pelecing lindung pelecing lindung peluik yang ingin berubah jadi pelecing manuk niki adalah strategi pelecing manuk pun arah yang ingin coba dagang nyapi bubur manuk buriam jadi ini ke bubur ayam. Ingat yang lain bapak ibu niki waktu zaman pemberantasan buta huruf Parangin ya. Dengan tua-tua niki belajar ABCD di Masjid Sesele, Masjid Sapu pokok niki. Terus waktu tua belajar. Tajar hene Nabi iya dia tahu sing ayam niki ya doang ini. Ya. Tajar alif bata. Niki tajar alif bata niki. Alif atas an. Bada penbu ya atas ya habuya. Habuya ode. Kemudian buaya amak ni. Amak ni parang jadi buaya. Sini dah tahu sialan karena Nabi Bapak Bapak Ibu. Dia bengak ya, dia bengak. Niki dan mana tahu baca huruf doang kan si pada lalu jadi Nabi usir cidomo atau dan mana kita tulisan niki kan arah niki de asrama rembiga niki tulis dia dure rembiga
rembiga niki tertulis lagu aranja dengan bro tahu membaca selapuna ini budi doang sudah baca ya. Nek rembiga nina ni bapak ini budi ini sangat yang tajam. Jadi ternyata penjajah niki bapak ibu ia belajar dengan setan. Setan niki selalu merubah cara untuk menaklukkan target-targetnya. Namun dia bau goda targetnya isi kepeng, maka godanya isi jabatan. Namun dia bau takluk si jabatan, godanya isi dengan nina. Namun dia bau si danina dengan mama gunayangnya. Dengan mama niki dia bau misalnya si negoda yana anak si tegoda. Namun dia bau tegoda si anak aman si tegoda. Saya si paling rapat kan caya ia godanya akhirnya jatuhlah dalam godaan setan. Berbeda kaca nafsu ibu-ibu. Lamun nafsu sekek doang jurusnya nafsu. Lamun nafsu sekek doang jurusnya. Misalnya marak yang kelungguh, mele nyerminan di jari niki antara pacu ngaji. Antara mele pacu ngaji. Cara-cara setiang kelungguh harus lakukan. Mele si demenalis kanak niki dermena derpon si mele lalu ngaji. Mele nak kepeng 1000, silahkan beng kepeng 1000 namun dia mampu balik ke beng manisan kanak. Sampai Nabi jak sudah menangis itu goda. Setan pun marah nika. Lambung nafsu jak sekek doang. Sekek doang ya penjol-jol derpon nebau si kalang tiang pelunggu si nafsu niki. Ternyata Belanda si menjajah tiang pelunggu segala macam cara gunayangnya. Namun alhamdulillah maratuk yang sebaru bahwa bangsa Indonesia pun bermacam cara untuk merebut penjajahan niki. Rasulullah SAW Bapak Ibu sewaktu nasi Isra Mi'raj kan bermalam di juluk dek Gua Sur marasi terangan bro. Kebetulan kancana Allah Abu Bakar Siddiq le dalam gua niki Bapak Ibu jeluwe ulah siwata hilhamin insyaallah taala bahwa kena singgah makhluk si paling mulia di Pak Bali mekne ulah. Maka selaput loang-loang syarat gua Sur niki ya berisi doang ulah. Lagu cuma loang si gunayangnya kode-kode. Ya dalam robek jubah nasi Abu Bakar Siddiq sini sumpel loang-loang niki Bapak Ibu. Ya sini sumpel. Karing seke loang niki ni bau sini sumpel karena jubah Abu Bakar Siddiq sampun gue. Yang dia sumpel si inanaena. Demen sumpel si nanaina tekeke lain Abu Bakar Siddiq nangis. Mesti Abu Bakar Siddiq sementara Rasulullah sedang mesari ibu-ibu. Dengan beli angkat suara Abu Bakar Siddiq ngasih Rasulullah. Lagu araja Rasulullah SAW sekedar merem pedenteng doang lagu tetap jaga. Maka tahu Abu Bakar Siddiq isi nangis niki kumbe Abu Bakar. Si dia nyesel nyuruh tiang. Demi Allah ya Rasulullah nek kaji nyesel Nabi pun terjadi terus kumbek dia nangis mulia dia sebel berbada Abu Bakar Siddiq Bapak Ibu niki ulah niki ngekek nain kaji ya Rasulullah olah berjamaah itu tuatin ya anu angtus si Rasulullah yasin tegolet onos ulah niki langsung telang mulai demam Abu Bakar Siddiq isi gigitan ulah niki lagu lantaran tijoh Rasulullah SAW lebih hebat daripada bisa ular langsung kembali Rasulullah Abu Bakar Siddiq teduh demamnya mel awaknya yang dia kelek ulah niki si Rasulullah SAW ulah sungguh kita batur nih. Ternyata wah pira ratus tahun Bapak Ibu sedekman Rasulullah lahir ulah niki sampunara bahkan sampai makin ulah niki yara ulah si Nabi si menunggu Rasulullah lahir di waktu si hijrah nikah ratusan tahun sedekman tema Rasulullah tiba dalam gua Sur niki ulah niki sampun menunggu karena ia mau ilham dengan sida Allah niki adalah makhluk isi memang bau deparanin makhluk isi kotor Bapak Ibu
sangat merindukan Rasulullah SAW. Nabi lagi tiang pelungguh kelahiran si ina amat menganut agama Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang pelungguh tajar agama Islam, tiang pelungguh tajar Nabi Muhammad, tiang pelungguh tajar mencintai Rasulullah dan mengekspresikan cinta niki dengan bermacam-macam cara, termasuk kehadiran tiang pelungguh mangkin niki terdorong rasa cinta kepada Rasulullah, sehingga tiang pelungguh berharap akan berdait kanca Rasulullah era almar'u ma'aman ahabba bi yaumal qiyamah. Sopok dengan niki jak dengan kumpulan kaca saya kaca benar hari kiamat, maka tiang pelungguh cinta terhadap Nabi Muhammad, maka tiang pelungguh pun akan bareng kaca Nabi Muhammad, walaupun tiang pelungguh niki tidak tersopok surga kaca beliau karena beliau dari Jannatul Adnin. Lagu setiap kali tiang pelungguh berhajat untuk bertemu dengan beliau, langsung surga niki buka layar. Tiang pelungguh cerminan iya Rasulullah SAW. Cuma Bapak Ibu, selaku umat Muhammad akan beraikan ke Rasulullah SAW. Saya si paling cinta kepada beliau, ya paling kerang dengan bareng ke Rasulullah. Saya si paling kerang membaca selawat, ya si paling kerang beraikan ke Rasulullah dalam surga. Ya sebabnya ibu-ibu anda tiang pelungguh pada kereng-kereng baca selawat, lebih-lebih di malam Jumat mangkin niki. Dua-dua sebaca selawat. Dua-dua sebaca selawat. Dengan berkat selawat niki, mudah-mudahan corona isi sedang menguji tiang pelungguh. Tuji tiang pelungguh Allah Ta'ala lewat corona niki, anti corona niki jelap jadi lengan negara tiang pelungguh, jadi lengan bumi niki tipak tempat lain ataupun masih misalnya lagu dedek neganggu tiang si corona niki. Banyak-banyak membaca selawat, terutama sekali selawat aktibi, selawat isi bau jari oat niki. Niki adalah selawat tibiah Bapak Ibu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Niki sampai akhir yang pelungguh sering baca. Sehingga lamun yang pelungguh sering baca selawat niki, insya Allah segala macam hajat yang pelungguh akan terpenuhi. Segala macam kesulitan yang pelungguh akan teratasi. Segala macam rencana-rencana yang pelungguh akan terkicanin insyaallah ta'ala dalam yang pelungguh dicari di dunia, maka era di akhirat. Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, para ulama, para kiai Indonesia, Bapak Ibu, dekna bosan-bosan baca selawat, baik secara pribadi-pribadi, secara berjamaah niki. Lalu kadang-kadang di pondok pesantren di Jawa Bapak Ibu, Marantali Boyo misalnya, berdoyang santri sebanyak 15.000. Si 15.000 niki baca selawat, masing-masing pada satu-satu doang dari 15.000. Maka insya Allah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berkat Nabi, berkat para kiai, para ulama, para habaib membaca selawat baik berjamaah maupun secara mandiri. Arak sopo Habib Bapak Ibu, Habib niki yang belaid li Malang lain, li pondok pesantren Al Hilal. Pondok pesantren Al Hilal ini pondok pesantren NW, li pondok kopi niki. Sehingga santri ini banyak. Suruhnya lalu melanjutkan di Papanjor, Kiai ini Kiai Anwar, kerja perjuangan Presiden Soekarno lain, memperjuangkan Indonesia masih juga mungkin. Ialah mendekati wirid Kiai Anwar niki paling tidak jam 2 tengah malam no wirid tuang. Badai yang pekedengannya, terus yang dengar kekelem niki dengan mantok gitar marah niki, mantok rebana. Le waktu tebeng ngelor kaca para tuan guru Siraina le gedeng Kiai Anwar yang beketuan. Saya si mantok rebana rubila ini ki yain. Oh niki bijan daripada Syekh Abdul Qadir, isi menghafal sebanyak 450.000 hadis lek malam. Ya bijana niki lamun liwat jam 12 selalu membaca selawat sampai subuh sambil bergendang. Sambil bergendang rebana membianina niki Bapak Ibu. Badai doang ya. Jauh doang rebana seperti niki untuk bergendang sambil bergendang membaca selawat.
niki sampai mangkit. Si kedua kali badai tiang malik di Jakarta rubi niki sekitar 2 tahun siwaliwat. Langsung yang kali tanda kecil. Nah, demen turun karena Kiai Anwar ia isi beketuan bele pelingan badai kecil ya bele. Demen turun yang ketuanya. Napi diurus di Pak Jakarta. Tiang ngurus tanah wakaf situ wakafin tiang di Jawa Timur. Tahu tiang ganjan pondok pesantren Al Hadis sebanyak 100 hektar Bapak Ibu. Ya tewakafin tanah 100 hektar. Tahu dengan bangun pondok pesantren Al Hadis. Niki dijan daripada Syekh Abdul Qadir Singapal 450.000 hadis niki. Yang tiang tengah ngumben tanah belajar wayah nikah sampai ngapal sekian banyak. Ya banyak mau hadis dengan at-tariqah al-wahbiyah simparani Bapak Ibu. Artinya pirana melebrai kata Rasulullah bedai doang. Pirana melebrai kata Rasulullah ya bedai doang. Nah di saat bedai niki arak sabda Rasulullah apal langsung sampai nebada tiang si beliau niki tentang Nabi, kebagusan daripada kitab hadis Sunan Turmuzi. Jadi lesopo waktu abah tiang ini bedait kata Rasulullah SAW. Rasulullah berbahasa mangkana fi baitihi Sunan Turmuzi pakaan nama Rasulullah jalisun fi baitihi. Saya berdua kitab hadis Sunan Turmuzi tolong le balina maka seolah-olah marak misal Rasulullah sedang cogo le balina. Ya basana kepada sedingan toakna dan dengan toakna kepada si Rasulullah SAW. Sampai mungkin Bapak Ibu para ulama, para kiai niki sering berdait kata Rasulullah SAW baik dalam suasana jaga maupun dalam suasana tidur. Kemudian bersabda Rasulullah SAW jadi hadis masih. Para ulama dan aulia niki lamun kanti beriang masalah isi dia bau sini jawab mesa dia bau sini atasi ya sekedar pedemang doang matanya Bapak Ibu ngangenan Rasulullah langsung Rasulullah hadir. Rasulullah langsung memberikan jawaban terhadap suatu masalah niki. Akhirnya dia buka penentengnya, oh marah niki jalan keluar masalah niki, marah niki jawabannya pertanyaan niki. Setelah kepada si Rasulullah SAW niki teparanin at-tariqah al-wahbiyah. Artinya jalan metode si langsung termasuknya bagian daripada ilmu laduni, baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur. Ya sebabnya Bapak Ibu namun para alim ulama, para tan guru, para kiai niki isekin berombok terus ilmunya, isekin berombok terus. Dia ini berkurang. Bahkan sampai dalam kubur pun, ya tetap niki alam roh untuk mendapatkan tambahan ilmu dengan desida Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Nah, para ulama dan para kiai Indonesia niki untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu caranya adalah dengan membaca selawat. Terutama sekali di malam Jumat sampai jelo Jumat mengajak para muridnya, para jamaah, para santrinya. Lamun marak niki Bapak Ibu sampunan perlu khawatir bahwa Indonesia akan jadi bubar. Coba perlu sami cerminan di YouTube niki. Tahun 2033 Indonesia akan bubar nih. Wallahu alam, demi Allah tidak mungkin Bapak Ibu. Karena Nabi para kiai si sampun mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, mewariskan rasa cinta terhadap Indonesia di para muridnya dengan sanad-sanad isi musalsal sampai mangkin niki. Mungkin para politisi begecoh niki kan arah si pimpinan si Karni Ilyas niki Bapak Ibu, ya segera memperdebatkan bahwa Indonesia niki akan menjadi hancur tahun 2033. Nah niki berarti kan mungkin karing 13 tahun berarti gara-gara arah merdeka Indonesia niki tidak pada gawe, tidak pada prediksi. Boleh jadi prediksi-prediksi semacam niki disertai dengan suatu usaha Bapak Ibu, sehingga usaha-usaha niki kadang-kadang tanpa disadari usaha dengan dalam. Mulai dengan cara Nabi menanamkan rasa antipati terhadap Indonesia, berawal dengan antipati terhadap pemimpin, antipati terhadap para pejabat, akhirnya tanpa disadari antipati terhadap negara Republik Indonesia. Ya namun terus terperalat untuk menghancurkan Indonesia dari dalam
maka lagu lamun yang perlu yakin para ulama isi menginginkan Indonesia ini tetap NKRI sampai hari kiamat, yang jauh lebih luas daripada segelintir dengan si mele kita Indonesia hancur niki. Arah segelintir Bapak Ibu. Sementara kiai dan para ulama Indonesia isi menginginkan NKRI sampai hari kiamat, pira ratus juta luwe dengan si keramat-keramat, dengan isi rapat Allah Subhanahu Wa Taala, kancat yang pelungguh untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia niki. Maka termasuk yang pelungguh samangkin niki malam Jumat, malam keramat, di bulan Muharram, tanggal 2 bulan Muharram tahun siu sama petang dasa 2 Hijriah. Tentu tiang pelungguh akan dikabulkan segala macam pelunasan tiang pelungguh untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apabila Indonesia ini tetap jaya jadi negara kesatuan Republik Indonesia, Islam akan jaya Bapak Ibu. Oleh sebab nika sampunan pelungguh sami gelaun terpengaruh isi dengan isi menjelek-jelekkan para pemimpin tiang pelungguh, walaupun memang tentu misalnya yang dia mampu lagu lamun dengan kanti terpelengek, maka niki sebagai awal daripada Nabi yang pelungguh akan memperlengek negara kesatuan Republik Indonesia. Harus yang pelungguh Nabi lamunara dengan bercerita, lamunara dengan berpidato ceramah menjelek-jelekkan para pemimpin, para ulama, sampunan pelungguh sami perhatian. Sehingga yang pelungguh niki karakter Bapak Ibu selalu cepat terpengaruh untuk mengikuti dengan si membakar semangat untuk membenci dengan lain. Kan gibah ada nih. Lebih bagus yang pelungguh sumpel ketok, berbeda yang pelungguh mengatur siasat untuk tetap menanamkan rasa cinta terhadap diri sendiri, ipak keluarga yang pelungguh terhadap Indonesia. Ialah sebabnya lain Hashim Asy'ari mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air ini merupakan bagian daripada iman. Walaupun memang dia termasuk sabul iman Bapak Ibu, lagu memang kenyataan. Sampai sudah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa antahillu bihadzal balad. Niki napi maknanya negara niki sangat penting. Negara niki sangat penting. Napi lagi Indonesia Bapak Ibu merupakan ketiga negara terbesar penduduk dalam dunia. Cina, India, baru Indonesia. Coba Kui Kianggi doang. Kui Kianggi niki kan lain Menteri Perekonomian Cina niki. Ia mengatakan untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara nomor 2 terkaya di dunia, masih saya ragukan ini. Antara si nomor sekian paling terkaya di dunia Amerika Bapak Ibu. Amerika terkaya di dunia, Indonesia kalau nomor 2. Menurut yang gini saya ragu-ragu kalau dikatakan Indonesia itu nomor 2. Boleh jadi Indonesia nomor 1 di dunia kekayaan. Tinggal Nabi menunggu tangan-tangan yang terampil untuk mengangkat kekayaan Indonesia untuk menjadi suatu kenyataan, mensejahterakan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ini tidak perlu tipak luar negeri meta rezeki lagu jadi dengan sugih di negara Mesa. Misalnya Johor Pelita, dia sugih selaku dia tak perlu cukup tempe, dia gubuk doang atau tiang pelungguh berusaha, dia tak sugih. Niki keinginan daripada ulama-ulama tiang pelungguh untuk Nabi mencari kebahagiaan di negara tiang pelungguh sendiri. Si paranin si Kui Kianggi niki sebagai negara nomor 1 terkaya di dunia. Tinggal mangkin niki tiang pelungguh berdoa dan berdoa berikhtiar. Ante bisa jadi tiang pelungguh sahadir-hadir mangkin niki. Ante jadi ulama jemaah, ante jadi pintar jemaah untuk mengisi kemerdekaan niki, menggali potensi si sangat-sangat luar biasa di Indonesia untuk mensejahterakan hidup tiang pelungguh. Sampunan pelungguh sami khawatir Bapak Ibu bangket ledriki sampunan. Ya masih galau bumi Allah. Indonesia niki masih galau. Sampunan misalnya Lombok Barat buat bangkat karena pihak BTN misalnya, sampunan pelungguh sami dan merasa Nabi susah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki rencana jauh lebih baik daripada yang kita belum saksikan. Yang penting para saudara ini berdoa dan berdoa untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Lamun Indonesia ini akan tetap abadi, Islam pun akan jaya. Islam pun akan jaya. Islam pun akan jadi negara superpower Indonesia ini karena nabi ideologi Pancasila dan Islam masih sangat luwek. Islam terluwek di dunia dan Indonesia, Bapak Ibu. Ente kumpulan negara-negara Arab ini Islam pun dengan Mekah sampai di Turki masih luwekan umat Islam Indonesia. Maka oleh sebab inilah kehadiran tiang puluh mangkin di lapangan niki dalam rangka memperingati tahun baru Islam dirangkaikan dengan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-75 isi bertemakan Indonesia Maju anti tiang pelungguh kekicani Allah Subhanahu wa taala napi ruan keinginan tiang pelungguh malam semangkin niki untuk Indonesia dan Islam akan dijadikan sebagai suatu kenyataan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terutama sekali Johar Pelita, Jatisela menjadi mercusuar le daerah tiang pelungguh niki yang melahirkan bidadari si pinter-pinter, cerdas-cerdas, akhlaknya bagus, sabar, syukur dan taat banting dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Nikilah yang sangat-sangat yang perlu inginkan Bapak Ibu. Sehingga kehadiran tiang pelungguh mangkin niki tidak hanya sekedar kumpul-kumpul biasa, tetapi dua sekaligus tiang pelungguh rayakan, ialah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan hijrah Nabi tiang pelungguh yang ke-1442 hijrah. Mudah-mudahan dan piruan hajat yang perlu terpenuhi dan semua permasalahan hidup yang perlu teratasi, termasuk corona niki hengkang dari Indonesia sehingga tiang pelungguh leluasa kemana-mana untuk mencari ilmu, mencari rezeki, bersilaturahmi, mencari keluarga. Nikilah tentu yang tiang pelungguh inginkan Bapak Ibu. Marah niki sebut yang atur dalam kesempatan niki. Atas segala perhatian pengusaha kita sampaikan banyak terima kasih. Atas segala kekurangan khilafan maaf sebelum ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, itulah tadi penyampaian hakikat kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita bisa mengamalkan, semoga kita semakin cinta terhadap tanah air kita ini. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya doa sekaligus penutup. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Tuan Guru Haji Munajib Khalid untuk memimpin. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina dzurrina qurrata mustafa maulana muhammadin wa sayyidil anbiya'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina wa lil walidayna jamil mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antal abadiyul qadimul awwalu. Hada amun jadidun kad akbala wa sanatun jadidatun kad akbalat. Nas'aluka min khairiha wa na'udzubika min syarriha wa nastaghfiruka fawataha wa syughlaha farzuqna al-ismata minasyaitonir rajim wa awliya'iha. Allahumma innaka sallata 'alaina aduwan basiran bi uyubina wa muttali'an ala awratina yaranahu wa kabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma ismina kama istahmi rahmatika wa kannituhum minaka makannatuhum min afika wa ba'id bainana bainahum kama ba'ata bainahum wa baina maghfiratika. Allahumma innaka qadirun ala dzalika antal fa'alu lima turid bi rahmatika ya rabbal ya rabbal ya rabbal alamin. Allahumma innal Indonesia biladuna. Allahumma Indonesia biladuna fahfaz biladana min jami'il fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma fahfaz Indonesia min jami'il musta'mirin wa min jami'il hasirin wa min jami'il zalimin wa min jami'il fasikin wa min jami'i man arada fasada Indonesia ya Rabbana. Allahumma ja'al sukkana Indonesia min ibadikal mu'minin at-ta'i'in min ibadikal mu'minin at-ta'i'in min ibadikas salihin min ibadikal agniya'i sakhiyin wa min ulama'il amilin wa min al-ulama'il amilin wa min alladhina sabaru ala jami'il adha. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jami'al balaya wal fitana wala siyama bala'a corona an taj'alaha minal muba'adah ba'idha min baladina ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi amarina hadha zamban illa ghafartah
ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دلا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا كرانا إلا قتلته ولا كرانا إلا بعدته ولا كرانا إلا حلقته ولا كرانا إلا أنسته ولا كرانا إلا دمرته الله كرانا وجميع الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا موفقا هديا معصوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا هديا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kepada para jamaah yang ingin dihibur oleh tim Hadrah Darul Khalidin, bisa untuk tetap mendampingi ya. Selanjutnya saya atas mewakili teman-teman panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata, tingkah laku yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله.